Di video kali ini, kita akan mengubah konfigurasi phpMyAdmin agar kita bisa menggunakan user yang berbeda di phpMyAdmin. Atau simpelnya kita mau mengubah auto login di phpMyAdmin. Video ini dibuat untuk mendukung pembelajaran DCL atau Data Control Language supaya kita bisa melihat hasil atau perubahan yang kita lakukan melalui phpMyAdmin. Di sini kita menggunakan exam sebagai tools untuk mengakses phpMyAdmin-nya. Dan kita masuk localhost dulu kali ya. Kita masuk localhost. Ini ya, kita menggunakan exam. Kita ke phpMyAdmin. Di sini, kalau kalian install exam dengan settingan default, alias cuma klik next aja sampai instalasi examnya selesai. Saat kalian membuka phpMyAdmin, kalian akan otomatis login sebagai user yang namanya root. Kalian bisa melihatnya di sini. Ini username kita namanya root. User yang namanya root ini, dia mempunyai semua hak akses ke semua database. Jadi si root ini kayaknya kurang optimal ya kalau kita pakai untuk belajar DCL. Dan kalau kita coba logout dari user yang namanya root ini nggak akan bisa kalau kita nggak ubah file konfigurasi phpMyAdmin-nya. Kita coba logout dulu. Ini usernya masih root. Kalau kita coba logout di sini, ini dia otomatis login lagi sebagai root. Kayak gini. Jadi kita nggak akan dibawa ke halaman loginnya ya. Halaman login yang ini. Ini screenshot doang. Halaman loginnya nanti kayak gini. Kalau kita coba logout lagi, ini nggak akan bisa. Dia akan login lagi otomatis sebagai root. Kalau kita coba cara di sini juga, kita kasih logout sama dengan 1. Ini dia otomatis login lagi sebagai root. Kayak gitu. Karena kita mau belajar DCL menggunakan user yang berbeda, karena si root ini menurut gue seenggaknya kurang optimal untuk belajar DCL. Jadi kita perlu mengubah konfigurasi phpMyAdmin menjadi tidak auto login lagi, biar kita bisa menggunakan user yang berbeda di phpMyAdmin ini. Caranya gimana? Caranya, ini gue udah nyiapin contekan. Langkah yang pertama, kita mencari file konfigurasi ini. Ini adalah file konfigurasi phpMyAdmin. Terus kita akan mengubah beberapa value di dalam file konfigurasinya. Dan kita akan menghapus ketiga baris ini. Jadi kita langsung aja praktekin kayaknya ya. Untuk mengeksekusi ini, gue bakalan pakai text editor yang namanya Nano. Nano itu text editor yang basisnya terminal kalau nggak salah ya. Kalian bisa pakai text editor biasa, itu harusnya nggak ada masalah juga ya. Tapi di video kali ini gue bakalan pakai Nano. Dan file konfigurasi ini, kalau kalian pakai Linux dan exam, kemungkinan file konfigurasinya ada di sini. Kalau kalian pakai Windows, kemungkinan ada di sini. Kalau kalian pakai Mac, gue nggak tahu, karena gue belum pernah pakai Mac juga ya. Jadi karena kita udah tahu lokasi file konfigurasinya, di laptop gue ini yang di sini nih, gue kebetulan pakai Linux. Jadi kita langsung konfigurasi aja nih. Jadi kita tinggal kayak gini aja. Sudo nano opt lam phpMyAdmin. Terus kita masukin nama file konfigurasinya, config. Kayak gini. Ini biar si nanonya nampilin baris. Kita tambahin flag check kayak gini. Kita enter. Di sini kita udah masuk ke file konfigurasinya nih.
kita mau mengubah nilai ini atau nilai Blowfish secretnya yang asalnya exam menjadi 32 karakter. Ini minimal ya katanya. Jadi ini kalian bisa pakai teks ini atau kalian bisa generate juga menggunakan komen ini kalau kalian pakai Linux ya. Jadi kita generate aja ya. Open SSL random ya, ini maksudnya base 64 32 karakter kayak gini. Ini teks yang di generate secara random, kita copy aja, kita balik lagi ke file konfigurasinya. Kita mau mengubah yang Blowfish secret ini, kita paste aja di sini kayak gitu. Ini untuk langkah pertama ya. Langkah kedua yang ini. Di langkah selanjutnya kita mau mengubah auth type ini yang awalnya config menjadi cookie. Di mana nih? Kita cari ya. Oh ya, ini si Blowfish secret ini kalau di laptop gue ini ada di line ke-16. Kalian mungkin beda ya, tapi harusnya sekitar baris 16. Kalaupun beda harusnya nggak beda jauh. Selanjutnya kita mau mengubah yang config ini menjadi cookie. Kebanyakan O-nya. Kayak gini. Auth type ini di laptop gue ada di line ke-28. Terus kita mau ngapain lagi nih? Ini kita udah beres, ini udah beres. Selanjutnya kita akan menonaktifkan ketiga baris ini. Kalian bisa dengan cara menghapusnya atau mengkomentari si 3 baris ini. Jadi ini variabel atau ini variabel yang disebut multidimensional array mungkin ya, kalau nggak salah. Tapi biar gampang kita sebut variabel aja. Kita mau menonaktifkan variabel user, password, sama allow no password. Berarti yang ini ya, yang di baris ke ini tuh baris ke 29, baris ke 30, sama baris ke 34. Sekali lagi, di komputer kalian mungkin agak berbeda dikit ya barisnya. Jadi gimana nih? Kita mau menonaktifkan yang user, kita kasih komentar aja, kasih double slash. Kita mau menonaktifkan yang password juga, terus sama yang allow no password kayak gini. Terus kalian tinggal simpan aja kalau udah kayak gini. Perubahan yang kita lakukan itu nilai Blowfish secret, terus auth type, terus kita menonaktifkan user, password, sama allow no password dengan cara memberinya komentar. Kalian bisa hapus juga ya sebenarnya. Dan kita tinggal simpan aja nih. Ini kalau kalian pakai nano juga ya, kalian tinggal Ctrl O, Enter, Ctrl X. Dan kalau udah keubah kayak gini, ini udah, harusnya udah ya. Kalau kita refresh, ini otomatis ke logout. Kita dibawa ke halaman login PHP My Admin. Jadi kalau udah kayak gini, kita bisa memilih login sebagai siapa. Ini kalau passwordnya kosong bisa nggak ya? Secara default si root ini passwordnya kosong kan ya? Kalau kita coba login, ini bisa nggak? Ternyata nggak bisa. Berarti kita harus mengubah passwordnya nih. Dicontekan ada nggak ya? Pada nih, kita mau alter user si root ini. Kita kasih passwordnya root. Jadi wah, ini harus lewat CLI ya. Kampret, harusnya tadi. Tapi nggak apa-apa lah. Kita akses MariaDB CLI-nya. Kalau nggak salah ini tuh ada di opt lam terus bin. Kalau di Linux ya. Kalau di Linux dan exam. Kita mau mengeksekusi
file yang namanya MySQL. Username-nya kita kasih root, passwordnya kita kosongin. Ini udah masuk, kita masuk sebagai root harusnya. Kalau kita tuh mau ngapain? Mau ngasih password ke user yang namanya root. Kita alter table, table user ya, root localhost identified kayak gini ya harusnya. Kita kasih root kayak gini. Benar nggak nih? Benar ya harusnya. Kita eksekusi. Oh, error. Kenapa nih? Ini salah sintaks ternyata ya. Ada yang kelewat. Ini di sini kita harusnya tambahin by kayak gini. Jadi kita coba lagi. Alter user root localhost identified by root kayak gini. Udah nggak error. Ini kalau kita refresh lagi, kita login lagi sebagai root, passwordnya kita kasih root, kita udah bisa login sebagai, ya ini masih pakai root ya. Mana nih root gini. Udah sih di video kali ini cuma kayak gitu aja ya. Intinya kita udah bisa mengakses halaman login di PHP MyAdmin. Dan kalau kita udah bisa mengakses halaman loginnya, ini kita bisa logout kayak gini. Dan kita bisa login sebagai user lainnya. Kita punya berapa user nih? Ini sebenarnya videonya udah beres, tapi biar tahu aja nih. Kita punya berapa user nih? 1, 2, 3, 4, 5 mungkin ya. Ini apa nih? Ini. Kita punya 5 user. Ini admin user. Kayaknya yang pernah gue buat deh ya. Tapi ini buat apa ya? Gak tahu juga lah. Intinya kita, mungkin kalian beda ya. Mungkin 4 atau 5. Intinya kita punya user yang berbeda. Di video selanjutnya kita akan membuat beberapa user yang berbeda untuk mempraktekkan DCL atau Data Control Language. Tentu dengan privilege yang berbeda ya. Kalau kalian mau mengubah konfigurasinya lagi ke konfigurasi awal gitu, kalian tinggal balikin aja filenya ke nilai awalnya. Yang ini jadi ke exam, yang blowfish ini jadi exam, yang ini out type kalian tinggal ubah lagi ke config, terus ini kalian tinggal aktifin lagi. Kalian hapus komentarnya aja yang di awal tadi. Jadi kayak gitu aja harusnya untuk video kali ini. Thanks buat yang udah nonton videonya sampai beres. Sampai jumpa di video selanjutnya.